Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di video CVT War pertama, Mitsubishi Pajero Sport menang telak atas Toyota Fortuner berkat fiturnya yang baik, performanya yang luar biasa, dan juga kenyamanannya yang jauh lebih baik dibandingkan Toyota Fortuner. Jelas lah, jauh lebih baik dibandingkan dengan Toyota Fortuner. Dan menurut gue, ini adalah SUV leather frame 500 jutaan terbaik di Indonesia. Yes, tapi bagaimana jika sebenarnya Mitsubishi Pajero Sport ini memiliki lawan yang sepadan, namun bukan dari kelas leather frame? Dengan harga yang sama 500 jutaan, ada sebuah SUV monocoque yang memiliki fitur yang juga hampir sama baiknya dengan Mitsubishi Pajero Sport, yaitu adalah Honda CR-V Turbo. Ya iyalah lebih baik. Cara fitur, kenyamanan, performa, lu bakal dibikin nangis darah aja sama si Arfi. Pas, inget gak Safety War pertama kita yang viral itu? Sampai 2,5 juta views. Ini juara bertahan Safety War pertama, Mitsubishi Pajero Ya, Sport. itu kan lawan Fortuner yang fiturnya nggak ada apa-apanya. Ini lu belum lawan kan? Ayo kita lawan di off-road, Pas. Nangis lu, bener deh. Drag race lu bakal nangis, Jel. Udah. Kita langsung CVT War aja ya? Ya udah, Oke. ayo. Oke, ini dia CVT War 8, SUV 500 jutaan antara Mitsubishi Pajero Sport melawan Honda CR-V Turbo. Udah, langsung aja, mulai aja kita Safety War-nya. Mulai aja, gue udah gak sabar ngalahin Jason. Gue lindes lu beneran lu. Udah, Gue lebih kecil sih emang, lebih pendek sih. Tapi gue lebih tinggi. Maksud lu apa? Jadi Gue pendek. berantem beneran. Jadi ini malah kebalik ya. Orang yang lebih tinggi mobil lebih pendek, ini orang yang lebih pendek mobil lebih tinggi. Lebih pendek kan, bukan Iya. pendek ya. Iya. Oh, pendek bagian mana? Itu enggak. Oke, langsung aja kita mulai seperti biasa CVT War 8 kali ini. Kita pakai 5 penilaian, yaitu pertama pada desain, kenyamanan, kepraktisan dan kelegaan kabin, fitur, dan juga performa. Yes, dan untuk desain kita bagi menjadi 4, yaitu eksterior depan, samping, dan belakang, lalu interiornya. Pertama-tama kita bahas desain bagian depan CR-V. Untuk desain depan dimulai dari gua dengan si Arfi. Ya, kalau desain depan ini udah memakai bahasa desain Honda terbaru ya, solid wing face. Dan menurut gua cukup cakep ya. Dan untuk lampunya dia udah pakai LED reflektor yang diimplementasikan pertama kali oleh Acura dan Honda, dan pabrikan lain mulai pada ngikut-ngikut. Headlampnya dia udah pakai LED, lampu jauh LED, lampu sen LED, dan fog lamp sudah LED. Jadi lebih terang dan lebih hemat listrik. Oke banget. Bahas mengenai desain depan, gue nggak mau terlalu banyak bahas ya, karena kita pernah CVT War pertama yang viral banget itu, dan juga gue pernah review secara personal ya terkait mobil ini. Pertama-tama gue mau bahas mengenai ini nih, sistem headlampnya. Headlampnya dia masih menggunakan proyektor LED, tapi dia secara sistem pencahayaannya itu lebih baik dibandingkan dengan reflektor LED yang ada di CR-V. Terus kemudian dia sudah ada DRL LED di sini. Terus kemudian walaupun untuk sennya sendiri dia masih pakai halogen biasa, fog lampnya juga masih pakai halogen, nggak seperti CR-V ya udah pakai LED. Dan ya walaupun memang di luar sana itu sudah keluar versi faceliftnya, tetapi jujur, menurut kami desain depan dari Pajero Sport ini lebih oke, lebih ganteng dibandingkan dengan CR-V. Menurut kalian gimana? Ya, berkat kegagahan desain Pajero Sport sehingga aura SUV-nya sangat terasa, maka untuk bagian depan pemenangnya adalah Pajero dengan nilai 9 dan CR-V 8,5. Berikutnya eksterior samping, dimulai dari CR-V. Ya, kalau dari samping dia sebenarnya siluetnya cukup bagus ya. Dia udah pakai velg two tone color dengan profil 18 inci, terus di bawahnya udah pakai cladding dan pakai chrome.
Untuk spionnya sendiri dia udah pakai sen LED walaupun memang bentuk spionnya masih sama dengan CR-V sebelumnya ya. Dari samping sih oke, cuma memang kurang gagah jika dibandingkan dengan Pajero. Gua harus akui sih Pajero lebih SUV. Untuk bagian samping, yes, tongkrongannya ini keker banget ya. Apalagi dia punya ground clearance yang cukup tinggi di 220 mm. Dan kekarnya ini kayak dari fender ini kelihatan banget ya. Bener-bener mencerminkan sebuah SUV leather frame. Ya secara overall sih desain sampingnya ini bener-bener maco banget ya. Tongkrongannya itu lo kalau di jalan berasa keker banget. Nice. Yep, berkat gagahnya Pajero Sport dan terlihat lebih proper SUV, maka desain samping kami berikan tambahan nilai 9 untuk Pajero Sport dan 8,5 untuk CR-V. Nah, berikutnya eksterior bagian belakang. Ya, lanjut ke belakang ya. Memang bagian belakangnya agak mengundang kontroversi ya. Nggak sebagus di bagian depan dan sampingnya. Jujur menurut gue pribadi, gue kurang terlalu suka ya. Apalagi di bagian desain lampunya yang di sini nih. Walaupun memang di luar sana versi facelift-nya udah keluar dan tetap dia menggunakan desain yang sama ya. Kalau kita tahu Eclipse Cross yang modelnya juga agak unik dan di facelift itu jadi lebih bagus ya. Tapi Pajero Sport tetap mempertahankan desain belakangnya yang seperti ini. Jujur, gue pribadi gue kurang suka. Tapi kalau kalian suka ya bagus. Ini adalah subjektivitas. Ya terserah jurinya lah mau kasih nilai berapa. Gue nggak usah ngomong banyak lagi ya. Kalian pasti lebih suka desain belakangnya CR-V kan? Nggak ada tuh together. Ini lebih subtle, lebih keren lah. Terus lampu belakangnya udah LED semua kecuali lampu mundurnya. Dan udah pakai defogger. Terus kalau kita ke bawah lagi, ini udah pakai knalpot 2 biji ya, dual muffler yang asli. Jadi nggak ada palsu-palsuan tuh. Jadi SUV rasa balap. Dan desain belakangnya pun lebih sporty dan kekinian. Desain yang baik dan tidak kontroversial membuat CR-V menang pada bagian belakang dengan nilai 8 melawan 6. Oke, next adalah interior. Untuk urusan desain layout dashboardnya ya gue pesimis ya, sama seperti desain belakangnya. Ini ya sederhana banget ya, walaupun memang di model improvement dia udah dikasih piano black finish, tapi tidak mengubah secara overall ya penampilan dari dashboardnya. Dashboard ini simple dan konsol tengah ini gede di sini ya. Dan sayang ya masih dinominasi sama plastik-plastik keras ya. Jadi untuk empuk-empuknya gitu ya, soft touch-nya hanya di sini nih door trim. Ini udah dilapisin kulit sih untuk paddingnya. Di sini juga untuk armrest di tengah. Ya, gue mesti ngakui sih kalau urusan desain dashboard dan belakangnya gue nyerah aja deh. Ya, biasa aja kan desain interior Pajero. Di sini dong terlihat jelas lebih modern. Di sini ada wood panel, terus juga desainnya juga lebih modern dengan ditambah dia punya soft touch dan jahatan-jahatan asli yang menambah kesan premium. Soft touch-nya nggak cuma di dashboard aja, tapi sampai di ini dudukan untuk tangan kanan sebelah sini dan juga armrest, dan juga dia punya soft pad di sini. Jadi kalau misalnya nyetir, kaki bisa nyender di sini secara lebih nyaman. Kalau di Pajero, siap-siap deh kaki merah karena plastik kerasnya itu. Terus di atas ini juga punya lampu LED yang menambah kesan premium. Dan di atas ini ada panoramic sunroof yang sampai penumpang belakang. Jadi lebih modern kan? Buat apa keluar 500 juta tapi masih dapat mobil kuno? Berkat interior yang terasa lebih modern, panoramic sunroof, material yang baik, maka interior jelas pemenangnya adalah CR-V dengan 9,5 melawan 8. Oke, untuk desain pemenangnya adalah Honda CR-V. Yes, memang dia bahasa desainnya jelas ya. Di depan enak dilihat, belakangnya enak dilihat, dalamnya juga enak dilihat. Kalau Pajero Sport enak lihat di depannya, sampingnya, belakang sama dalamnya nggak enak dilihat. Yang penting toge di together. Yang penting yang review enak dilihat. Oh, yang bawah yang enak dilihat. narsis. Udah itu desain doang kan? Udah 1-0 nih gimana nih? Desain doang pas. Yes, nilainya adalah dia hanya mendapatkan 32, sedangkan Honda CR-V mendapatkan 34,5. Yes. Poin 1-0. Gimana? Oke, gue terima ini baru desain doang kan? Yes, oke. Masih Lebih banyak faktor yang... lebih modern. Lebih disukai kaum Hawa. Ini kamu Adam. Ya, tetap lagi. Yang suka kaum Adam. Kaum Adam. Mobilnya. Bukan gue. Oke, langsung aja kita bahas berikutnya adalah part kenyamanan. Yo. Oke, untuk urusan penilaian kenyamanan, sekarang gue sebagai jurinya akan duduk di kursi belakang dan rasakan suspensi dari kedua mobil itu. Pertama-tama di Mitsubishi Pajero Sport. Oke, Ja, gimana duduk di belakang di Pajero Sport ini? Nyaman kan? Oke, Jess, di belakang sini
yang gue rasain memang dibandingkan generasi sebelumnya, selalu gue akuin Mitsubishi Pajero Sport itu jauh lebih empuk dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi untuk kalau melewati speed bump seperti tadi itu jadi terasa jauh lebih nyaman. Kalau dulu tuh memang lebih keras dan travel suspensinya tuh jauh lebih dikit gitu ya. Ada beberapa catatan nih Jess di sini. Satu adalah gue duduk tidak benar-benar tertopang bagian paha gue. Jadi ini sedikit agak jongkok dan ini ya naik ya karena memang tipikal leather frame dia nggak bisa dibuat lantainya benar-benar rendah karena ya di bawahnya ada sasis yang terpisah dari bodi mobil. Itu yang jadi lemah sekali di mobil-mobil leather frame. Nah sekarang kita coba nih kalau lagi belok kayak gini Ja. Ya, nah ini nih jadi kelemahannya. Jadi karena dia memang jauh lebih empuk dan memang tipikal leather frame itu dia nggak bisa dibuat nyaman, bener-bener nyaman tuh nggak bisa karena memang kelemahan dari sebuah sasis yang terpisah dari bodi itu, bodinya akan sangat mengayun dan dibuatnya Pajero Sport jadi sangat empuk ini membuat dia sangat tidak nyaman di belakang sini ketika berbelok dengan cepat atau braking atau accelerating itu ya nih kayak gini belok lagi kencang atau berakselerasi itu sangat terasa di belakang sini karena guncangan dan goyangannya memang sangat luar biasa. Kita benar-benar terombang-ambing. Kalau perjalanan dekat misalnya di dalam kota saja sih memang masih oke. Tapi kalau dalam perjalanan jauh yang cukup panjang, perjalanan yang memakan waktu hingga lebih dari 1 jam, di belakang sini akan lebih cepat terasa mualnya. Oke, habis dari Pajero Sport, sekarang kita ngerasain gimana rasanya kenyamanan di Honda CR-V ini. Naja, gimana rasanya di belakang kalau dibandingkan dengan Pajero Sport? Oke, pas. Oke, keduanya ini sama-sama punya set suspensi yang sebenarnya lebih empuk, diarahkan memang untuk kenyamanan di belakang sini. Tapi karena sasisnya Honda CR-V ini adalah sasis monokok, dia diberikan sedikit keuntungan di mana memang sasisnya lebih rigid. Sehingga untuk some occasion, kenyamanan di belakang sini jauh lebih nyaman. Tidak terlalu banyak travel suspensi dan membuatnya jauh lebih nyaman dan tidak terlalu bergoyang sehingga tidak terlalu membuat kalian enak lah di belakang sini. Lebih nyaman kan? Nah, gimana rasanya kalau gue belok cepet kayak gini nih? Iya, gila. Nah, walaupun tadi gue pas emang bilang dia mau belok cepat dan langsung belok dengan sangat cepat ya. Kita tadi ngeliat badan mobilnya sedikit agak berbelok dengan cepat seperti itu. Ya seperti gue bilang, karena keuntungan dari sasis monokok yang jauh lebih rigid dan travel suspensinya jauh lebih sedikit dan suspensi juga lebih empuk. Jadi di sini untuk kenyamanan jauh lebih baik dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport. Dan kami memberikan nilai 9 untuk Honda CR-V dan 7,5 untuk Mitsubishi Pajero Sport. Sehingga bisa disimpulkan untuk kenyamanan, pemenangnya adalah lagi-lagi Honda CR-V. Itu semua berkat ya keunggulan dari sasis monokok yang memang pastinya travel suspensi dan juga body roll pasti jauh bisa diredam berkat rigiditas dari sasisnya. Sedangkan leather frame karena sasis dan bodinya terpisah membuat pastinya body roll terasa, apalagi Pajero Sport dibandingkan generasi sebelumnya dibikin lebih soft untuk suspensinya. Sehingga kali ini pemenangnya adalah Honda CR-V mendapatkan poin 2 dan Pajero Sport masih 0. Oke. Perlu dilanjutin ya? Perlu dilanjutin ya? Lanjutin ya? Lanjut gak aja? Nyerah gak? Ini pemenang nih kayak gini, awal-awal dulu kan. Oh kalah, abis itu kalah lagi. Kalah lagi. Ya nggak tahu sih. Ini seru nih. Seru nih soalnya memang bener-bener Pajero Sport waktu lawan Fortuner tuh ya memang udah kelihatan ya bagus Pajero gitu ya. Tapi kalau sama CR-V ini makanya lebih sengit sebenarnya ya. Apakah Jason berhasil comeback dengan Mitsubishi Pajero Sportnya? Kita lihat. Karena berikutnya adalah praktisan dan kelegaan kabin. Oke, kita mulai dari kepraktisan Honda CR-V. CR-V punya fitur power tailgate, jadi sangat mempermudah akses bagasi. Begitu terbuka, terdapat space yang mampu menampung sebuah koper kecil ketika kursi baris 3 dan separator terpasang. Begitu separator terlepas, kita jadi bisa menambahkan sebuah koper besar lagi di sini. Kalau masih kurang, kita bisa melipat baris 3 dengan konfigurasi 50-50. Tapi kalau kalian merasa jadi tidak rata lantai, kalian bisa pasang kembali separatornya sehingga bagasinya mampu menampung 2 koper besar dan sebuah koper kecil ini. Bagasi dapat ditambah kapasitasnya dengan melipat baris 2 sehingga rata lantai hingga ke depan. Sehingga 3 koper ini bila dimasukkan ada siksa yang cukup banyak. Untuk Pajero, dia belum ada power tailgate sehingga masih manual, apalagi pintunya cukup berat. Namun begitu terbuka masih ada space untuk sebuah koper kecil dan koper besar ini.
Walaupun memang bagasinya kalah lebar dibanding Honda CR-V, tapi koper besar masih bisa diberdirikan. Pelipatan baris 3 rata lantai dan cukup dalam. Sehingga bila 3 koper ini dimasukkan, sisa bagasi lebih banyak dibandingkan CR-V. Apalagi masih bisa ditambah dengan melipat rata lantai hingga baris 2. Sehingga ketika 3 koper ini masuk, sisa hingga ujung bagasi masih sangat banyak. Sehingga gue bisa masuk ke dalam. Heh, ini ngapain pawang CR-V masuk? Oke, sehingga untuk kepraktisan kami berikan kepada Mitsubishi Pajero Sport dengan angka 8,5 melawan 8. Berikutnya adalah kelegaan kabin dimulai dari Honda CR-V. Baris 2 Honda CR-V jika diduduki 3 penumpang punya shoulder room yang cukup adequate. Namun jelas punya leaning test yang lebih baik berkat adanya 3 headrest untuk 3 penumpang. Namun untuk akses baris ketiganya cukup ribet karena ada beberapa step. Jika posisi baris 2 paling mundur, kalau kita lipat ke bawah, ia harus dimajukan dulu baru bisa dinaikkan. Sehingga cukup ribet ya. Once di belakang ia sudah ada headrest dan untuk lebarnya ya cukup baik. Jadi bisa sandaran gini deh. Hijes, lo ngapain? Namun sayang untuk legroom di sini sangat pas-pasan sekali untuk kami yang tingginya 170-an cm. Nah, bagaimana untuk Pajero Sport? Ketika baris 2 dimasuki, ia punya shoulder room yang lumayan. Namun sayang untuk leaning test ia harus kalah dengan CR-V karena hanya punya 2 headrest saja. Lo nggak apa-apa, Jess? Akses baris 3 sangat baik, sudah one touch tumble jadi tidak merepotkan. Dan begitu masuk, shoulder room cukup bagus, headroom juga bagus, dan legroom pastinya lebih baik dari CR-V. Sehingga Pajero Sport mendapatkan tambahan nilai 8,5 dan CR-V hanya 8. Oke, untuk kepraktisan dan kelegaan kabin, kali ini kita harus memberikan nilai kepada Mitsubishi Pajero Sport. Memang berkat bagasi belakangnya jauh lebih besar dan rata lantai. Memang kalau secara dimensi juga lebih besar Pajero Sport ya. Jadi memang punya kelegaan yang jauh lebih baik dibandingkan Honda CR-V. So pasti. Baik baris 3-nya juga lebih lega ya, Jess? Oh jauh, ini Dibanding... mah 5+2. Yes, CR-V mungkin lebih ke 5+2. Apalagi yang ya memang kelas-kelasnya CR-V seperti X-Trail dan CR-V kalau dikasih 7-seater tuh agak sedikit maksa ya, Jess. Maksa banget. Ini aja maksa menurut gue aja. Oke, tapi kan ini mobil penumpang bukan mobil barang. Iya sih. Yang penting nyaman, tadi udah nyaman. Ya karakter masyarakat Indonesia tuh suka bawa banyak orang banyak, keluarga, family man bos. Yes, oke. Berarti sekarang poinnya udah 2-1. Nah nih, khawatir nggak pas? Udah mulai di comeback nih. Kan tuh napasnya udah ini Masih ada drag race kan? Ya masih ada fitur habis ini dan performa. Mesin dieselnya torsinya gila cuy. Kasih lah. Oke, kita langsung bahas aja berikutnya di bagian fitur. Oke, dan seperti biasa, fitur akan dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu keselamatan, keamanan, entertainment, juga penunjang. Kita mulai dari fitur keselamatan. Safety, mungkin Pajero punya ultrasonic misacceleration mitigation dan juga hill descent control. Tapi, gue punya 6 airbag, yang dimana bisa menjamin keselamatan penumpang secara lebih baik. Terus gue juga punya brake hold, dan gue juga punya 4 cakram ya di keempat rodanya sama kayak Pajero. Dan juga gue punya traction control. Jadi untuk urusan keselamatan, gue nggak kalah bagus lah ya. Untuk keselamatan kami berikan nilai seimbang karena kalau CR-V punya 6 airbags, si Pajero punya ultrasonic misacceleration mitigation dan hill descent control. Sehingga keduanya mendapatkan angka 8. Berikutnya adalah fitur keamanan. Oke, untuk fitur keamanan di Mitsubishi Pajero Sport ini cukup menarik ya. Walaupun memang nih kuncinya ini common parts dengan expander dan juga mirage sayangnya. Tapi fiturnya tuh lumayan ya. Jadi kalau beda-beda sama di CR-V itu lu mesti pencet 2 kali untuk dia auto retract. Tapi kalau di sini cukup tekan sekali saja, dia sudah auto retract. Sama juga kalau mau dibuka tinggal gini aja sekali. Auto retract juga. Yes, ditambah lagi keduanya juga sudah punya fitur auto lock sehingga Pajero dengan kemudahan auto retract-nya mendapatkan angka 8,5 dibanding CR-V 8 saja. Lanjut setelah keamanan kita bahas soal entertainment. Iya, untuk entertainment system dia memiliki layar yang lebih besar ya. Kalau di Pajero 7 inch di sini dia punya 9 inch. Dia juga support USB, AUX, Bluetooth dan juga mirroring melalui HDMI sebelah sini. Tapi sayangnya dia memang belum Android dan Apple CarPlay. Yep, Pajero Sport selain juga ada navigasi, ia di model update sudah dapat fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Sehingga entertainment kami beri nilai tambahan untuk Pajero Sport 9 dan CR-V 8,5. Dan terakhir adalah fitur penunjang dimulai dari Pajero Sport. Bahas mengenai fitur penunjang dari mobil ini,
dia sudah ada headlamp washer. Dan juga pedal shifternya ini terbuat dari magnesium alloy. Nggak plastik abal-abal kayak di CR-V. Terus kemudian dia juga sudah dual zone climate control AC-nya. Dan pastinya ada sunroof. Ini lebih banyak, gue sebutin ya. Yang pertama, dia punya built-in nano-E di head unitnya. Dia bisa membunuh bakteri secara lebih efektif. Terus yang kedua, dia punya mid bass. Jelas, kualitas audionya lebih terjamin ya. Yang ketiga, dia punya support untuk membuka kunci dari kedua sisi, jadi dari penumpang depan dan pengemudi, jadi lebih simple ya. Terus untuk joknya, dia udah pengaturan elektriknya itu udah ada di penumpang depan dan juga pengemudinya. Dan yang lain lagi, dia punya panoramik. Nggak cuma sunroof nggak cukup buat Honda, jadi dia tambahin panoramik. Dan yang terpenting adalah dia punya power tailgate. Tolong Bapak Gopas, mukanya dijaga ke kondisi vannya. Oke, sehingga untuk fitur penunjang, CR-V menang dengan nilai 9,5 dan Pajero Sport 9. Oke, untuk fitur benar-benar sangat tipis. Memang CR-V punya fitur yang sangat luar biasa, tapi ya Pajero Sport juga punya fitur yang juga sangat cukup baik. Dekat improvementnya di akhir-akhir masa sebelum facelift-nya ini, dia ditambahkan ultrasonic miss acceleration mitigation-nya itu yang cukup baik dan cukup sulit untuk dibuat sendiri. Sehingga untuk ini poin setengah lebih banyak di tim 34,5, sedangkan CR-V 34, dan pemenangnya adalah Mitsubishi Pajero Sport. Sehingga poinnya sekarang 2 sama. Oke, jadi tadi lu sebut ultrasonic ya? Yes. Ultrasonic. Lu ngerti nggak ultrasonic kapan? Apa sih? Terlalu canggih makanya. Gue juga baca dulu sih tadi. Tapi gue lihat tangan lu berotot, Jess. Capek ya buka ini ya, belakangnya. Kalau gue sih tinggal pencet aja. Oke, emang Gue lihat itu bagasi belakangnya langsung ngebuka sendiri. Nggak penting ultrasonic, canggih, future proof. Iya, memang benar-benar. Jadi dia CR-V punya keunggulan di power tailgate, 6 airbags ya. Tapi si Pajero Sport dia punya pedal shift yang udah magnesium, gagah banget ya. Ultrasonic yang tadi seperti gue bilang. Dan ya dia juga memang ya jauh lebih maco kali ya. Ini untuk keamanan juga lebih simpel ya. Bisa langsung lipat, kalau sedangkan CR-V harus tap 2 kali ya. Jadi lebih cepat aman karena biar siapa nggak dicolong lah spionnya, lebih aman. Jadi ya oke, poin kali ini kita berikan fitur sedikit tipis menang Mitsubishi Pajero Sport. Oke. Gini berarti ini poin terakhir menentukan banget nih. Oh pasti. Performa ini menentukan banget. Dan untuk performa kali ini nggak cuma 3 seperti biasa 3 kan. Kita bagi menjadi 4, yaitu pertama spesifikasi mesin, efisiensi, rasa berkendara, driving impression, dan juga baru terakhir adalah drag race. Siapa yang menang? Oke, siapakah yang berhasil memenangkan pertandingan ini? Vitek Kikin ya. Lupa bro. Mifek Kikin ya. Mifek Kikin ya. Oke. Langsung aja kita bahas bagian terakhir, yaitu adalah performa. Pertama kita akan bahas spesifikasi mesin. Keduanya sudah menggunakan turbo, tapi untuk CR-V turbo bensin dan Pajero Sport turbo diesel. Untuk tenaga sendiri, CR-V punya 190 PS dan 240 Nm, sedangkan Pajero punya 181 PS dan 430 Nm. Nah, CR-V punya 9 PS lebih baik dibandingkan Pajero. Namun Pajero Sport punya torsi 190 Nm lebih baik dan punya transmisi 8 percepatan torque converter, dan CR-V hanya CVT. Sehingga untuk spesifikasi mesin, kami beri angka 8,5 untuk Pajero dan 8 untuk CR-V. Nah, berikutnya adalah efisiensi. Oke, bicara soal efisiensi dari mobil ini mampu mencatatkan dalam kota itu sebesar 10 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota, dia bisa mencatatkan 14,8 km per liter. Wow, lumayan hemat kan? Untuk urusan efisiensi, gue lebih pede dibanding Pajero Sport. Kalau dalam kota, dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, mobil ini sanggup mencatat angka 11,2 km per liter. Sementara kalau luar kota, dia bisa mencatat angka 16 km per liter. Ini sangat luar biasa ya. Apalagi dia punya mode Icon yang dapat membantu efisiensi bahan bakar, mengingat mesinnya itu bertenaga 190 horsepower. Jadi, nice banget. Berkat efisiensi yang lebih baik, maka membuat CR-V mendapatkan angka 8,5 dan Pajero 8. Next adalah driving impression. Dengan konfigurasi rear wheel drive-nya dan juga ground clearance yang tinggi, melewati jalan semi off-road kayak gini, effortless banget. Gue lebih pede dibandingkan dengan CR-V di belakang. Ya, kalau urusan off-road, gue akuin sih, gue emang kalah. Karena secara ground clearance, gue kalah tinggi dibandingkan Pajero Sport.
Dan konfigurasi gue juga front wheel drive, bukan rear wheel drive, yang dimana kalau misalnya nanjak memang tenaganya lebih payah. Namun, untuk di jalan on-road, CR-V lebih enak. Tenaganya pas, dimensinya yang lebih compact, ditambah sasis monokoknya yang membuat jadi super agile berbelok begini. Sehingga untuk ini kami berikan angka sama, yaitu 8 poin. Karena Pajero sangat enak untuk off-road dan CR-V sangat enak untuk on-road. Sehingga kini keduanya memiliki poin yang sama dan pemenangnya harus ditentukan dengan drag race. Kita akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya melalui drag race ini. Ya, pertama gue matiin Eco dulu, matiin traction control, matiin AC, masuk mode S, tahan gas sama rem. So, 3, 2, 1, go! Ya, pemenangnya adalah Honda CR-V karena mampu menuntaskan 0-400 meter di 16,08 detik, sedangkan Pajero Sport di 16,12 detik. Sehingga CR-V Turbo mendapatkan tambahan nilai 9 dan Pajero Sport 8,5. Benar-benar CR-V sungguh luar biasa. Ya, setelah kita melihat performa dari tadi, 4 penilaian, sehingga pemenangnya kali ini adalah Honda CR-V Turbo dengan poin 3 melawan 2. Vitek Kiki yo. Gila, memang pas kita lihat ya bagian akselerasi ya, walaupun transmisinya CVT, katanya Jason transmisi CVT itu jelek, tapi ujungnya menang tuh Jess. Gimana Yang tuh, bagus Jess? cuma Cars Videos and Talk Show. Emang CVT yang bagus emang Cars Videos and Talk Show. Oke. Gue mesti akuin sih memang Jazz. Secara overall memang dia CR-V itu punya whole package yang all rounder lah. Yes. Yang bagus buat apalagi buat perkotaan lebih nyaman. Lebih nyaman. Yeah. Di mana-mana yang bikin nyaman itu bikin jadi lebih mahal. Yeah. Mobil nyaman itu nggak ada yang murah. Yes. Dan biasanya yang pilih mobil mahal-mahal gini orang premium yang membutuhkan kenyamanan. Premium. Lo premium aja udah nggak ada di Pertamina. Udah jarang. Oke. Ya, balik lagi ke pilihan kalian. Kalian lebih suka SUV yang seperti apa dan kebutuhan kalian di daerah kalian butuh yang mobil seperti apa, itu balik lagi ke kalian. Betul Kita banget. cuma memberikan pilihan bahwa ini CR-V lebih baik pada poin ini, Pajero Sport lebih baik dari poin ini. Oke. Terima kasih sudah menonton CVT War ke-8 kali ini, battle dari SUV 500 jutaan antara Mitsubishi Pajero Sport melawan Honda CR-V Turbo. Dan kali ini crown yang dimiliki oleh Mitsubishi Pajero Sport harus jatuh ke tangan Honda CR-V, sehingga SUV 500 jutaan terbaik kali ini adalah Honda CR-V. Apalagi yang belakangan ini model improvement, masalah reliability sudah diperbaiki ya. Iya. Ya, jadi memang walaupun awal-awal masalah reliability memang agak banyak masalah, tapi sekarang udah diperbaiki. Itu kelemahan Honda dari dulu ya. Yes. Pasti batch awalnya tuh Selalu begitu ya. selalu ada aja masalah. Ya. Dan bahkan jujur, kedua SUV ini nih pernah menjadi pilihan gue waktu mau beli dua mobil ini nih. Oh. Hampir gue ambil CR-V. Kenapa Untuk- akhirnya ini? ini waktu itu ininya Indiannya lama. Oh ini. Ke Honda ya. Honda denger ini pesan ke Honda. Waktu dulu, itu sekarang baru, lagi. baru rilis soalnya. Oh, Waktu itu masih di MS dan baru rilis. Tapi emang jujur ini memang mobil yang sangat baik. Pajero pun juga sangat baik di bidangnya masing-masing. Iya, betul. Tapi untuk kali ini dengan penilaian kami 5 poin tadi, CR-V lah pemenangnya. It's okay, nggak apa-apa. Kali ini CR-V boleh menang. Tapi Oke. tetap Pajero akan muncul di City War berikutnya ya. Yes. Bakal banyak CVT War. Yes, kedepannya siapa tahu. Dan jujur menurut gue, keduanya sudah di akhir-akhir masa bakti mereka berdua. Dan memang di luar negeri masing-masing juga sudah ada model faceliftnya ya. Iya. Semoga segera masuk dan fiturnya pun bertambah, dan semoga kita juga bisa menandingkan lagi kedua mobil ini, dan mana yang ketika facelift mana yang lebih baik lagi. Betul. Siapa tahu berikutnya pas facelift lebih baik Pajero Sport, kita nggak ada yang tahu. Iya. Nah, dan Tapi itu kayaknya nggak mungkin sih. nggak mungkin ya. Karena kalau lebih baik Fortuner udah nggak mungkin. Karena Fortuner nggak nambah banyak. Iya. Udah jelas. Udah jelas. Oke, itu aja, sekian. Terima kasih sudah menonton. Gue Reza Rever.
Gue Jason Andika Syarif. Gua Pas Tobing. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan Jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. kenapa kalau harus main-main? Karena banyak story mengenai kalau kita syuting itu seru banget, dan juga berita otomotif di dunia dan tanah air Luar pastinya. biasa. Yes. Nanti juga kami sudah akan punya website baru. Nanti kami akan taruh linknya di bawah sini. Mungkin pada video saat ini tayang belum ada, tapi nanti beberapa saat setelah video tayang sudah ada. Nanti kalian tinggal cek ya. Itu tanggal mainnya ya. Cek Dan it out. kalian bisa langsung beli mobil melalui website kami, baik mobil baru maupun mobil bekas. Betul. Yes. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune terus. Bye-bye. Terima kasih CVTs sudah menonton. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas. Jangan lupa juga nih CVTs support kami dengan cara tonton video-video kami yang lainnya dan klik tombol subscribe di lingkaran itu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay tune terus.